Salam, selamat pagi saudara, selamat hari Minggu. Di hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 7, ayat yang ke-54 sampai yang ke-60, yang kita beri judul renungan, Belajar dari Samas Stefanus. Belajar dari Samas Stefanus. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kisah Stefanus dalam perikop bacaan saat ini mengungkapkan dan menggambarkan betapa beratnya resiko yang dihadapi seorang pelayan Kristus yang memelihara kesetiaannya sampai akhir. Kisah Stefanus ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan menolong umatnya melewati hal yang paling sulit sekalipun. Stefanus adalah satu dari 7 orang Samas pertama. Stefanus juga adalah martir yang pertama. Kematian Stefanus tidak sia-sia karena Injil semakin tersebar sampai ke Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan di atas kita akan refleksikan ke dalam 2 hal untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dengan kesungguhan iman kita menjadi saksi Kristus, seperti Stefanus dalam memberi kesaksian tentang Kristus. Keberanian yang ia miliki membuktikan kesungguhan imannya, sekalipun resikonya berbahaya, bahkan mengancam nyawanya. Namun karena iman, ia mampu melaluinya. Kalau kita memiliki iman, dan iman kita itu sungguh, maka keberanian akan muncul untuk menghadapi segala resiko sebagai pengikut Kristus. Yang kedua, menjadi saksi dan pelayan yang penuh kasih. Sebagaimana kata Tuhan Yesus memperingatkan pengikutnya, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Matius 10 ayat 22. Namun demikian, Tuhan Yesus memperingatkan kita supaya jangan pernah takut dan gentar, sebab Dia mengatakan agar jangan takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Dia yang dapat membunuh jiwa. Matius 10 ayat 28. Tuhan mengurniakan kepada kita roh-Nya untuk dapat bersaksi. Roh itu memampukan kita untuk memaafkan dan mengampuni. Sebagaimana Allah Bapa kita adalah kasih, sama juga dalam kisah Stefanus. Stefanus dipenuhi Roh Kudus, sehingga saat dalam siksaan melalui hukuman rajam yang diterimanya, Stefanus mampu memberi kesaksian tentang Allah yang penuh kasih. Saat itu ia memohon ampun atas kesalahan orang-orang yang melemparinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah badai hidup ini, kita dipanggil untuk tetap bersaksi, mewujudkan kesetiaan dan ketaatan kita, terkhusus kesetiaan dan ketaatan untuk tetap beribadah. Akhir-akhir ini, karena ketakutan, karena kekhawatiran akan corona, maka banyak orang yang bertindak seolah-olah tidak ada Tuhan lagi. Mereka berupaya menyelamatkan dirinya dengan kekuatannya sendiri. Padahal sesungguhnya bukan hanya ketika virus corona ini ada, nyawa kita terancam, tapi setiap hari, jauh sebelum corona, hidup kita selalu terancam. Hanya Tuhanlah yang menolong kita untuk melewati hidup
setiap hari. Saudara dikasihi Tuhan, justru pada saat dan kondisi seperti ini, iman kita diuji. Dan dalam ujian seperti inilah, iman kita akan bertumbuh. Untuk itu, belajarlah pada Stefanus. Jika kamu menderita, baiklah kamu berdoa. Dalam keadaan apapun, tetaplah berdoa. Dengan berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan yang tidak pernah kita miliki. Dengan berdoa, kita dapat melakukan pekerjaan yang rasanya tidak mampu kita kerjakan. Dengan berdoa, kita bisa melewati perkara yang tak sanggup kita hadapi. Stefanus sudah mengajarkan kepada kita bahwa dalam kesulitan hidup, di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit, berlututlah dia dan berdoa. Demikian pula kita di tengah badai hidup ini, berlututlah dan berdoalah. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Setia sampai akhir. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.